Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu apa yang menguntit kamu adalah si dia yang menghindar. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sering stalkingin kamu tanpa pengetahuan kamu selama ini. Nah, kamu mungkin pernah curiga namun tidak pernah yakin akan hal ini. Apakah kamu tahu siapa dia atau mengenali seseorang yang sedang menguntit kamu? Kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, seperti biasa, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini ya. Dan kita akan cuba lihatkan. Siapakah dia? Seseorang yang sedang menguntit kamu. Adakah dia seseorang yang kamu kenali? Seseorang yang sering stalkingin ya, tanpa kamu sadari. Kita cuba lihatkan energinya. Siapakah seseorang yang sedang stalkingin kamu? Teman-teman, kad pertama ya, saya menangkap energi seseorang yang seperti seorang keanak-anakan ya, ataupun mungkin kamu sedang berdilin dengan seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak lelaki. Yang pasti orang ini mempunyai kepercayaan diri yang baik, a very confident person. Orang ini sering menampilkan ya sifat riang, sifat cerianya si dia, tetapi kita tidak pernah akan tahu ya bagaimanakah perasaannya di dalam. Orang ini mempunyai hati dan perasaan yang berbunga-bunga dengan kamu. Nah, jikalau kamu sedang berdiri dengan seorang janda ataupun duda yang mungkin mempunyai seorang anak lelaki ya, saya menangkap bahawa anak si dia ini cukup menyukai kamu. Ya, jikalau kamu sedang berdiri dengan seseorang janda atau duda yang mempunyai anak, mungkin anak lelaki, saya menangkap bahawa anak lelakinya ini sangat tertarik dengan kamu. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja teman-teman ya. Tetapi secara keseluruhannya, saya merasakan orang ini tidak kira lah ya, sama ada usianya masih muda dalam lingkungan 20-an ke atas atau mungkin lebih muda dari itu, ataupun seseorang yang sepantaran ya dengan umur kamu atau lebih tua. Dia ada jiwa keanak-anakan, sering menampilkan yang dia baik-baik saja. Orang ini cukup aktif di siang hari ya, dan juga saya merasakan dia seorang yang boleh tahan panas, agak menyukai matahari ini. Entah mengapa teman-teman ya, kad yang pertama juga menunjukkan seseorang yang seperti dia merasa dia mendapat kesempatan ya, harapan yang baik dengan kamu. Seperti kamu ini memberikan dia kebahagiaan. Hatinya berbunga-bunga dan merasa cukup bahagia ketika mengenali kamu. Nah, kita akan lihat lagi ya. Mungkin kamu yang berzodiak Leo atau mungkin si dia yang berzodiak Leo di sini ya. Beberapa di antara kamu ini mungkin ya rakan sekerja ataupun mungkin ini hubungan baru seperti itu ya. Hubungan baru yang masih berbunga-bunga. Energi kedua merupakan 3. Seseorang yang mempunyai pertalian keluarga yang cukup baik dengan keluarganya. Sama ada dia masih mempunyai keluarga ataupun tidak, dia sangat cherish, sangat menghargai pertalian baik di antara dia dengan keluarganya. Jikalau saat ini dia sedang berjauhan dengan keluarga dan anak-anak ya, saya menangkap energi sedang merindukan keluarga, sedang merindukan anak-anak. Orang ini setia orangnya teman-teman, mempunyai ketulusan cinta terhadap diri kamu dan sering terkoneksi secara spiritual. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini teman-teman bukan sahaja mengharapkan kamu, tetapi perasaan yang dia miliki ini cukup dalam, cukup tulus, cukup setia.
crossroad. Tetapi malangnya teman-teman, saya merasakan dia ini berada di persimpangan. Perasaan yang bukan sahaja bercabang, tetapi harus memilih. Terpaksa memilih negara kamu, negara dia, memilih hubungan ini atau pekerjaan, memilih kamu atau yang lainnya, memilih kamu atau keluarganya, memilih kamu atau anaknya, memilih kamu atau orang tuanya. Nah, seperti itu. Berada di persimpangan untuk memilih. Mungkin dari satu negara dan kepada negara yang lainnya, jikalau kamu sedang berdiri dengan orang di luar negara. Sesuaikan mana yang resonate dengan energi kamu. Tetapi yang pasti teman-teman, dia mungkin tinggal di apartment, flat seperti ini, di gambar ini teman-teman, ataupun ini mungkin merupakan tempat tinggal kamu. Saya tidak pasti, mungkin tinggal di kondo, apartment seperti itu, dan saya merasakan orang ini cukup berbelah bagi, Dia sangat terikat dari segi perasaan dengan kamu, tetapi cukup berbelah bagi. Sehinggalah detik ini masih tidak tahu, arah tuju hubungan kalian, dan dia seperti tidak tahu memilih. Seperti sedang disudutkan. Kita akan lihat lagi, Dan saya merasakan orang ini, teman-teman, sedang mencari cara, sedang mencari jalan, mencari jalan keluar. Tetapi dia merasakan agak sukar untuk melepaskan kamu. Cinta yang melilit sukar untuk dilepaskan. Nah, kamu lihat di gambar ini, Dia seperti merasakan perasaan dia semakin hari semakin kuat dengan kamu. Tetapi dia juga merasakan kamu ini diminati oleh orang ramai, dikejar oleh ramai pria atau diminati oleh ramai wanita, dan fikirannya sering seperti melekat dengan kamu, Saya tidak tahu teman-teman, dengan indikasi ular ini teman-teman, banyak energinya sebenarnya. Tetapi untuk ringkaskan cerita, I don't know you guys, apakah kamu berada di pihak ketiga atau kamu sedang meletakkan orang ini sebagai orang ketiga kamu. Fikirannya sedang terganggu, sedang cukup rumit saat ini memikirkan hubungan kalian. Nah, apatah lagi, Snake hadir bersebelahan dengan crossroad yang menyukarkan lagi kepada sebuah pilihan. Tetapi berlandaskan gambar ini, saya boleh katakan orang ini cukup tertarik dengan kamu, mempunyai hasrat, sangat jatuh cinta dan merasakan dia seperti sukar untuk melepaskan kamu. Nah, jikalau dia sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan dan tidak dapat memilih, nah ini menerangkan kepada tema readingan hari ini, seseorang yang menguntit atau sedang stalkingin kamu, walaupun mungkin dia sedang menghindar atas alasan yang tertentu. Kita lihat lagi teman-teman, mungkin ada yang bersio ular di sini, sama ada ini sio dia ataupun kamu. Orangnya cukup pintar, orangnya cukup bijak, banyak akal dan sedang mencari cara. Wow, akhirnya teman-teman, ini berkenaan hati dan perasaan teman-teman. Apabila hati hadir bersebelahan dengan ular, ini cukup rumit sekali, Kamu tidak pernah akan tahu apa yang dia sembunyikan. Kamu tidak pernah akan memahami mengapa dia menghindar kamu. Di sini bersebelahan dengan ular menunjukkan dengan jelas. Bersebelahan dengan ular dan ular ini bersebelahan dengan crossroad. Ini menjelaskan lagi teman-teman, seseorang yang mempunyai hati dan perasaan yang cukup besar untuk kamu, seperti ada keinginan untuk melamar kamu, Dia merasa kamu orang yang tepat, orang yang dia cari. Dia menganggap kamu sebagai soulmate-nya si dia. Tetapi di sini teman-teman, ada yang menghalang. Ada sesuatu yang menghalang kalian, kerana kad di tengah menunjukkan crossroad. Mungkin ada yang sedang jedah, ada yang sedang terpisah, LDR, long distance relationship, dan dia merasakan ini sangat sukar untuk dijalankan. Tetapi dia tidak pernah melepaskan kamu. Orang ini kuat cemburu teman-teman. Orang ini cemburuan, cukup posesif. Tetapi yang pasti, cukup jatuh cinta dan tertarik dengan kamu. Begini teman-teman, godaan kamu ini begitu kuat, sehingga dapat mengikat si dia. I don't know you guys, bersebelahan dengan heart ini juga mengindikasikan beberapa di antara kamu sama ada masing-masing sudah memiliki pasangan, atau kamu sedang berdealing dengan pasangan orang, atau kamu yang ada pasangan sahnya di sini. Ini berkenaan hati dan perasaan yang sukar untuk dilepaskan. Nah, kita tidak meminta untuk menjalankan sebuah cinta larangan teman-teman, forbidden love. Tetapi apakan daya, hati dan perasaan ini sukar untuk dikawal. Maka di sini jelas terlihat, seseorang yang sedang menguntit dan stalkingin kamu juga merupakan seseorang yang sedang cuba menghindar detik ini. Nah, jikalau kamu sedang mengalami pengalaman, seperti ini, situasi yang seperti ini,
seseorang yang menghindar, cuekin kamu. Nah, dia merupakan orang yang sedang menguntit atau sedang stalkingin kamu detik ini. Bottom of the deck, clouds ya. Fikiran yang cukup rumit teman-teman ya. Sangat galau, sangat kacau. Ini jelas terlihat teman-teman ya, seseorang yang berjarak jauh dengan kamu ya, mungkin long distance relationship. Hubungan kalian ini sepertinya sedang bergejolak ya. Cuacanya agak tidak baik ya. There is a storm coming. Dan kamu lihat kan ya, kapal ini terumbang-ambing, air yang cukup bergejolak yang menunjukkan pikirannya si dia. Saya juga menangkap energi seseorang yang cukup memikirkan kamu, tetapi berpura-pura menyangkal atau menutupi perasaannya. Itu tidak akan saya ketepikan ya, kerana jelas terlihat dari kad ini. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui ya dengan lebih lanjut ke tema readingan hari ini, apa kata kita lihatkan ya, apakah yang men-trigger si dia untuk stalkingin kamu? Apakah yang men-trigger si dia untuk stalkingin kamu? Apakah yang men-trigger si dia untuk stalkingin atau menguntit kamu? Scythe. Teman-teman, ini sangat jelas ya. Saya menangkap energi seperti hubungan kalian mungkin sudah putus. Sama ada dia yang putuskan atau mungkin kamu yang elak ya, kamu yang putuskan. Mungkin kamu sudah lelah dan kamu memutuskan untuk pergi. Dan ini berlaku dengan terlalu pantas tanpa dia duga. Dia dapat menangkap ya energi yang sudah putus. Sama ada kamu mengutarakan ini secara langsung ataupun tidak. Tetapi yang pasti, dia memahami yang energi ataupun hubungan ini sudah diputuskan. Nah, kerana ini berlaku terlalu cepat, dia masih berproses. Is this real? Is this really happening to me? Apakah ini benar-benar berlaku pada saya? Saya ditinggalkan? Saya diblokir? Ketika dia cuba memproses hakikat ini, teman-teman ya, ini yang membuatkan dia men-trigger si dia untuk menguntit ataupun stalkingin kamu, untuk memastikan yang dia benar-benar sudah diputuskan. Nah, di sini jelas terlihat ya, kalian mungkin baru sahaja berpisah, kerana ini berlaku dengan agak cepat ya. Sama ada hubungannya baru jedah, baru berpisah, ataupun salah satu pihak ataupun dua-dua pihak sudah agree, bersetuju untuk berpisah, memutuskan. Saya merasa ada energi yang agak kecewa di sini ya, dari pihak dia, yang boleh dikatakan sedikit frustasi, marah, cuba memproses perasaan ini. Tidak menyangka, tidak menduga yang kamu akan memutuskannya. Nah, ini men-trigger si dia ya, kerana keegoan si dia, men-trigger si dia untuk menguntit dan stalkingin kamu. Kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Ketika dia tertrigger teman-teman seperti ini ya, untuk stalkingin kamu, apakah kamu menyadari akan hal ini? Nah, ini soalan yang selanjutnya. Apakah kamu menyadari yang dia sedang tertrigger dan melakukan ini? Dan seperti apakah ataupun bagaimanakah kamu menanggapi isu ini? Apakah kamu menyadari yang dia sedang stalkingin kamu? Orang yang stalkingin kamu adalah orang yang cuba menghindar. Apakah kamu menyadari hakikat ini? Dan bagaimanakah kamu menanggapi situasi ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, di sini ada fish teman-teman ya. Kamu mengalir sahaja. In fact, kamu berenang pergi. Mungkin berhenti sejenak untuk memerhati dari kejauhan ya. Di sini saya menangkap energi yang cukup santai. Seperti memberikan saya gambaran ya. Kamu sudah cukup bersedia. Kamu seperti sudah dapat menebak apa yang bakalan kamu lakukan. Kamu sudah cukup bersedia dengan sikap si dia, maka kamu mengikuti arus sahaja. Kamu lebih ke arah seperti menguatkan ya, kerjaya kamu, keuangan kamu. Daripada memfokuskan dan membuang masa ke arah orang seperti ini, kamu seperti mencatat, cuba memprioritasikan apa yang perlu dilakukan. Walaupun kamu mungkin ya berteman sepi, tetapi kamu baik-baik sahaja. Kamu lebih mengarahkan energi kamu kepada bisnes, kepada kerja, dan bagaimanakah untuk memperkukuhkan lagi sisi keuangan kamu. Banyak list ya yang kamu tulis ya, perkara-perkara yang ingin kamu lakukan yang mungkin terhambat kerana kehadiran orang ini. Nah, setelah memutuskan dia, kamu lebih fokus ke arah kamu. Di sini saya menangkap seseorang ya, kamu ya, yang cukup memvalue ataupun cukup menghargai diri kamu detik ini. Kamu mulai menyedari harga diri kamu
your self-value, your self-worth, dan kamu tidak begitu terganggu ya dengan perpisahan ini. Tetapi kelihatan dengan jelas, energi orang ini masih melekat dengan kamu. Nah, ini yang men-trigger si dia ya, untuk menguntit dan stalkingin kamu. Wow, kamu lihat teman-teman ya, bottom of the deck ya, saya sudah shuffle tadi. Sepertinya kalian berdua ini galau ya, dan saya tidak dapat menepikan energi ini. Kelihatan dengan jelas ya, walaupun kalian berdua mungkin ego, kamu sibukkan diri, dia cuba berproses akan keputusan kamu untuk memutuskan hubungan ini, tetapi jelas terlihat kalian berdua ini menutupi perasaan masing-masing. Kalian berdua galau, kalian berdua ego, tidak mahu mengaku kalah. Kamu tidak mahu menunjukkan sisi kamu yang memerlukan dia, dia juga tidak mahu menunjukkan sisi dia yang memerlukan kamu. Nah, di sini kamu juga menyangkal ya, kamu cuba memfokuskan energi kamu kepada sesuatu yang baik dengan menyibukkan diri. Maka di sini kamu declare, saya tidak depresi, saya tidak merindukan, saya sibuk dengan kerja saya, tetapi jauh di dalam hati kamu masih memikirkan. Nah, ini seperti cukup sensitif sekali ya kepada kedua belah pihak yang cuba menyangkal perasaan masing-masing. Guys, this is not a healthy way to process ya. Jikalau kalian berdua ingin benar-benar melepaskan, kamu perlu embrace perasaan ini. Jangan menyangkal. Dengan lebih menyangkal, lebih self-denial, ini akan menyukarkan keadaan kamu untuk melepaskan dia. Begitu juga dia. Nah, kamu lihat kapal ini terumbang-ambing ya, ditiup ombak dan angin yang kuat, air yang bergejolak, dan cuacanya cukup buruk sekali. Ini perasaan kamu bertarung dengan perasaan sendiri. Dia juga begitu. Cuba menyangkal apa yang sedang kamu rasakan. The best way to let go, teman-teman ya, ketika kita benar-benar ingin melepaskan seseorang, kamu harus menerima perasaan ini. Jangan berada dalam posisi denial. Kerana dengan lebih kamu denial, keadaan akan menjadi lebih sukar lagi. Tetapi ini sangat bagus ya, kerana kamu seperti memprioritasikan apa yang perlu kamu lakukan dan tidak begitu terganggu dengan si dia. Kamu santai sahaja, cuba menghiburkan hati kamu, dan kamu seperti lebih mengutamakan kerja-kerja yang terhambat sebelum ini ya, dan kamu teruskan usaha kamu di sini. Sementara dia seperti ada sedikit frustasi, marah akan keputusan untuk berpisah, mungkin dia sedang diblokir, dan dia seperti tidak menyangka segala sesuatu ini berlaku dengan begitu cepat. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan melihat dengan lebih dalam di sini ya. Kita cuba dapatkan gambaran yang lebih jelas. Mengapakah dia stalkingin atau menguntit kamu? Apakah faktor-faktor lain ya yang membuatkan dia seperti stalkingin ataupun menguntit kamu? Teman-teman, ini adalah pembacaan umum ya. Saya terapkan sekali lagi. Kamu hanya perlu dengarkan yang mana resonate sahaja. Nah, katakanlah ya, seluruh readingan ini tidak resonate dengan kamu. Maka tidak mengapa teman-teman. Maksudnya apa? Artinya, energi kamu tidak ketarik di dalam pembacaan ini. Nah, berbijaksana ketika mendengarkan readingannya. I don't know why ya, I keep repeating myself teman-teman ya. Tetapi walaupun diterapkan berkali-kali ya, diulang berkali-kali, tetapi masih ada ya di kolom komentar yang marah-marah ya. Oh, ini bukan energi saya tidak begini. Nah, kamu sudah mengatakan ini bukan energi kamu. Maka ini bukan energi kamu. Ya, tidak perlu frustasi ya. You know what I mean guys. Kita semua dewasa di sini ya. Berbijaksana ketika mendengarkan readingan. Baik teman-teman, ada kad yang terbalik tadi ya, yang terbuka. Kita shuffle kembali dan lihatkan ya. Gambaran yang lebih jelas. Mengapakah dia stalkingin atau menguntit kamu? Give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Nah, ini seperti kad kamu ya, di pihak kamu ya. Seperti kamu, ada beberapa di antara kamu yang memasrahkan hubungan ini. Jikalau kamu tidak memutuskan dia, maka kamu seperti memberi ruang kepada satu sama lain, tidak mahu rush ya, don't want to rush the process, tidak mahu mengekang. Nah, ketika kamu cool begini ya, santai begini, ini membuatkan dia penasaran, ingin cari tahu. Maka ini men-trigger si dia untuk stalkingin kamu ya. Di sini saya merasakan ada kata-kata hati ya, mungkin daripada guidance dari leluhur, malaikat pelindung yang mungkin membisikkan kata-kata teman-teman, bahawa kamu agak santai, salah satu daripada kamu seperti berpasrah. Nah, ketika banyak ruang diberikan ya,
yang mengindikasikan apa teman-teman? Seseorang salah satu daripada kamu di sini kesepian. Nah, ini juga mungkin men-trigger si dia untuk mencari tahu akan diri kamu. Orang ini teman-teman sering memanifestasikan kamu di dalam hidupnya dan dia merasakan ada kata-kata yang dia ungkapkan ke alam semesta teman-teman, seperti ingin memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang kedua-dua belah pihak yang turut merasakan mungkin hubungan ini agak sukar untuk dilanjutkan. Maka kalian tidak banyak yang dapat dilakukan. Kalian cuba manifest satu sama lain. Nah, ketika kalian melakukan ini, mungkin dia menyeru nama kamu seperti itu. Ini juga merupakan a form of manifestation. Nah, ketika dia melakukan ini, tergerak hatinya untuk mencari tahu akan diri kamu. Nah, apatah lagi kamu di sini sibuk dengan prioritas-prioritas yang lain, melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perniagaan yang lain, sehingga kamu seperti tidak begitu menghiraukan si dia. Nah, sikap abai kamu di sini yang mengabaikan dia, yang juga akan men-trigger si dia untuk mencari tahu. Nah, seperti itu teman-teman Di sini ada intimacy. Wow. Chemistry di antara kalian ini cukup menggegar hatinya. Sama ada kalian pernah bersentuhan fisik ataupun tidak. Sama ada pernah bersentuhan ataupun tidak. Orang ini banyak membayangkan kamu. Nah, seperti itu Jikalau ada yang pernah bersentuhan fisik dia seperti merindukan kamu. Merindukan kamu, terlalu obsesi dengan sentuhan fisik ini Seperti gambar ular ini. Kamu lihat seorang gadis yang cukup jelita dililit oleh ular yang begitu besar. Ini menunjukkan hasrat dia yang benar-benar besar untuk kamu. Cukup tergoda dengan kamu Di mata si dia, kamu ini cukup menawan, cukup tampan Maka ada sesuatu yang men-trigger dari hatinya untuk untuk stalking untuk menguntit kamu untuk mencari tahu apakah hati kamu masih untuk si dia ataupun kamu mungkin sama ada benar-benar sibuk atau sudah ke lain hati. Kerana intimacy ini cukup kuat membuatkan dia tertanya-tanya, penasaran teman-teman Di sini ada pregnancy. Wow, teman-teman, saya tidak tahu beberapa di antara kamu di sini seperti agak worried, risau bahawa mantan kamu, pasangan kamu, seseorang yang kamu cintai mungkin sedang hamil dengan anak orang lain. Nah, ini membuatkan kamu cuba menguntit, stalkingin akan keadaan dia sekarang. Apakah berita ini, kabar ini benar bahawa dia benar-benar sedang mengandung ataupun ini hanya kabar angin? Apakah dia sengaja cuba trigger kamu dengan memposting gambar-gambar yang perutnya agak besar? Mungkin dia baru lepas makan teman-teman memberikan kamu gambaran di social media yang dia mengandung. Ini men-trigger ini sebagai contoh. Mungkin ada yang melakukan ini sehingga dia tertrigger untuk stalkingin dan menguntit kamu. Atau mungkin benar ada yang sedang mengandung saat ini. Mungkin kembali bernikah. Ini mungkin energi mantan kamu, mantan gebetan, mantan tunangan, isteri, suami, old love Ini mungkin cinta daripada bertahun-tahun lamanya. Nah, kini mungkin kerana ada gambar yang dipostingkan di social media yang menunjukkan beberapa di antara kamu sedang hamil, expecting a child ini membuatkan dia seperti wow, perlu mengintip menguntit kamu dengan lebih jelas, stalkingin kamu. Ataupun dia benar-benar worried apakah kamu benar-benar hamil untuk kamu yang para wanita, sedang hamil anak orang lain, pasangan kamu dan sebagainya. Maka dia mungkin ada perasaan cemburu, ingin tahu yang mendorong dia untuk stalkingin kamu. Gold digger. Di sini teman-teman, beberapa di antara dia mengetahui ataupun mengesyaki kamu mungkin berpaling ke lain hati kerana keuangan. Atau dia takut kamu end up hubungan baru dengan orang lain yang hanya ingin memanfaatkan perniagaan, bisnes kamu, keuangan kamu. Maka kerana terlalu risau, dia cuba stalkingin untuk memastikan yang kamu tidak jatuh di tangan yang tidak tepat. Mungkin kamu tidak pernah akan tahu, jikalau kamu seorang wanita yang ada bisnes sendiri atau lelaki yang cukup mapan. Be very careful teman-teman istilah dunia sekarang. No money, no love. Kamu pikir orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi mereka benar-benar jatuh cinta dengan keuangan kamu. Siapa yang tidak mahu teman-teman? Tidak perlu bertungkus lumus
menghadapi pelbagai situasi untuk mendapatkan uang sendiri, ya. Dihina, dicaci, perlu handle the haters. It's not easy, guys. Bukan mudah untuk mencari uang sendiri. Siapa yang ingin memilih jalan itu? Maka dunia sekarang, teman-teman, ya, jikalau kamu mungkin memiliki mobil, ya, kenderaan yang agak luxury, rumah yang besar, penampilan yang menarik, apatah lagi pendidikan yang tinggi, keuangan yang cukup menarik, ini semua seperti bait, ya, umpan untuk menangkap ikan yang besar. Di sini, teman-teman, saya merasakan, ya, sama ada ini energi kamu ataupun energi seed, ya, sama ada kamu adalah orang yang ingin diumpan, ini membuatkan dia stalkingin kamu. Nah, jikalau kamu mungkin, contoh lain teman-teman, ya, mungkin baru-baru ini kamu disedarkan bahawa kamu dimanfaatkan dari segi keuangan, ya. Orang yang berbaik dengan kamu, mungkin dia jauh lebih muda dari kamu, yang hanya inginkan keuangan kamu. Sama ada dia wanita ataupun lelaki, ini menyedarkan kamu untuk memutuskan hubungan kamu dengan dia. Nah, dia tidak puas hati kerana selama ini kamu seperti memberi uang, ya. Maafkan saya, seperti sugar daddy, sugar mommy. Nah, ketika dia diputuskan seperti ini, jikalau ada teman-teman energi seperti ini, sudah pasti dia tidak puas hati, ya. Nah, di sini ada pelbagai energi. Energi yang baik, energi yang kurang baik. Ya, mungkin ada seseorang yang tulus mencintai, mungkin ada juga yang a gold digger, yang ingin memanfaatkan kamu ketika kamu putuskan kerana kamu sudah menyedari semua uang yang dihabiskan oleh si dia, ya, kamu putuskan. Kamu tidak mahu lagi terus-terusan dimanfaatkan. Nah, ini membuatkan dia stalkingin, menguntit kamu. Who is your next person? Seperti siapakah yang kamu pilih selain dia? Nah, mungkin ada yang seperti itu. Berbijaksana, teman-teman, ya, ketika mendengarkan readingan ini. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat, saya belum lagi shuffle. Ini bottom of the decknya. Spy. Spy itu apa? Mengintai, menguntit, stalkingin. Orang ini sepertinya orang yang cukup bijak, teman-teman, ya. Orang yang pernah testing kamu. Ada dua energi yang cukup ketara di sini, ya. Energi yang baik dan satu lagi energi yang kurang baik. Seorang yang tulus mencintai, mungkin dia menghindar, ya, kerana hubungan ini mungkin cinta terlarang, sukar diteruskan. Yang lainnya hanya ingin memanfaatkan keuangan kamu. Ketika kamu mulai bijak dan putuskan, dia tidak puas hati. Teman-teman, ambil mana yang resonate sahaja. Ini bukan pembacaan peribadi, maka kita santai-santai saja. Tidak perlu ada yang marah-marah, ya. For what, teman-teman? Kamu hanya menghabiskan tenaga, ya. Okey, guys. Saya akan cuba membantu seperti biasa, ya. Kita akan lihatkan lagi dengan lebih dalam. Sebentar, teman-teman, ya. Kertas saya di atas meja ini semua jatuh ke bawah, ya. Kerana saya memasang kipas, teman-teman. Kita akan cuba lihatkan dengan lebih dalam lagi. Apakah yang sedang dia rasakan, ya, dari segi hati dan perasaannya ke kamu detik ini? Seseorang yang menguntit, seseorang yang stalkingin, dari segi hati dan perasaannya. Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini? Mungkin ada clues yang memperlihatkan lagi, ya, daripada segi hati dan perasaannya yang mendorong si dia untuk stalkingin ataupun menguntit kamu. Kita cuba lihatkan. Di sini ada moon, teman-teman. Perasaan ingin tahu, inquisitive, ya. Ingin tahu sekali keadaan kamu, ya. Curiosity kills the cat. Kerana terlalu ingin mengetahui kondisi kamu sekarang ini, ya, dia menangkap kamu ini seperti berubah, ya. Mungkin bukan saja memutuskan dia, tetapi kamu berubah. Nah, ini membuatkan dia ingin tahu dengan lebih jelas, ya. Kerana terkoneksi mungkin secara intuisi dan kamu mungkin sudah lama mendiamkan dia. Nah, begitu, ya. Mungkin kamu sudah lama mendiamkan dia, ada yang memblokir. Seiring berjalannya waktu, dia semakin penasaran. Penasaran ini perlahan-lahan bertukar menjadi energi merindukan kamu. Nah, ini untuk orang yang baik, ya. Merindukan kamu dan ingin tahu, perasaan ingin tahu. Ini mendorong si dia untuk mencari tahu. Ada sedikit ketakutan, ya. Kegalauan, takut kehilangan kamu. Sepertinya orang ini belum bersedia, ya, untuk berpisah. Jikalau kamu decide untuk berpisah, untuk let go, itu mungkin kamu yang bersedia. Dia masih belum bersedia. Di sini ada Ace of Material. Saya menangkap energi seseorang yang seperti
sedang merencanakan sesuatu untuk kamu, teman-teman ya. Merencanakan sesuatu yang baru, sesuatu yang penting. Dari sisi yang berbeza, mungkin ya, hubungan kalian ini mungkin ada yang masih baru di sini. Mungkin ini rakan sekerja kamu, orang yang pernah bekerja sama dengan kamu ya, orang yang buat bisnes dengan kamu, partnership ya. Dan ini men-trigger si dia untuk mencari tahu. Dia mulai menyedari ya, bahawa kamu ini cukup berharga bagi dirinya dan dia belum bersedia untuk kehilangan kamu. Mungkin saya menangkap energi seperti ini ya. Mungkin beberapa di antara kamu banyak mendiamkan dia, banyak menghindar si dia ini, membuatkan dia cukup penasaran dan mulai merencanakan sesuatu yang baru ya, untuk mencari tahu. Dia ingin mencari pencerahan, teman-teman. Dia ingin mendapatkan jawapan. Demi mencapai jawapan ini, untuk mencari jawapan ini, penjelasan ini ya, dia perlu stalkingin, menguntit kamu. This is the only way out. Mungkin kamu mendiamkan dia, sudah malas melayan orang ini ya, maka dia terpaksa mencari cara, mencari solusi, merencanakan jalan yang baru untuk mendapatkan penjelasannya, pencerahan. Mengapakah kamu begini, mengapakah kamu berubah, mengapakah kamu mendiamkan dia, mengapakah terdapat perubahan di dalam hubungan ini. Di sini teman-teman, perasaan dia, teman-teman ya, how to say this, teman-teman ya, Hangman bersebelahan dengan Sun ya. Boleh dikatakan, teman-teman ya, energi pertama yang saya tarik ya, orang ini cukup value kamu. Dia cukup takut kehilangan sesuatu yang berharga, kerana dia cukup merasakan kebahagiaan ini dengan kamu. Walaupun hubungan kalian ini tidak jelas, walaupun hubungan ini banyak perbezaan, banyak pengorbanan, tetapi dia cukup bahagia dengan kamu. Dia tidak mahu berpisah dengan kamu. Ketika kamu merasakannya, cukup curiga. Dia mungkin memikirkan cewek yang lain. Dia mungkin menghadirkan cowok yang lain. Tetapi sebenarnya, hakikatnya, dia tidak pernah berpaling ke lain hati. Target si dia ini kamu. Cuma dia merasakannya tidak yakin akan perencanaannya sendiri. Jikalau dia ingin memulakan langkah, ingin seperti apa ya, melaksanakan sebuah aksi kepada kamu ya, berlandaskan apa yang dia rasakan, dia tidak yakin. Ada ketakutan. I don't know why ya. Ada ketakutan untuk menghampiri kamu dengan lebih baik lagi, dengan lebih dekat. Nah, ini mungkin kerana kamu ada orang di tepi. Kamu faham maksud saya ya? Nah, di sini teman-teman, dari segi hati dan perasaannya, dia takut kehilangan kamu. Tetapi pada waktu yang sama, dia perlu menjaga reputasi kalian, hubungan baik di antara kalian. Maka dia merencanakan sesuatu yang dengan penuh ketelitian untuk mencari pencerahan terhadap hubungan kalian. Ketika kamu mencurigai orang ini, dia tidak pernah berpaling ke lain hati. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi, hatinya melompat-lompat, sangat riang ketika mengingati kamu. Saya boleh katakan di sini, teman-teman ya, orang ini tidak bersedia ke arah sebuah perpisahan. Dia tidak seperti tidak mengizinkan kamu untuk melepaskan dia. Di sini, teman-teman ya, tanpa kamu sadari ya, ada pengorbanan dari hatinya untuk kamu ya. Ini untuk energi yang baik ya. Ada pengorbanan di perhubungan ini. Ini jelas terlihat. Kamu berdiri dengan seorang yang cukup suka ya, berolahraga. Orangnya cukup aktif, menjaga penampilan, menjaga kesihatan, makan dan minumnya dijaga dengan baik. Orang yang akan memilih makanan-makanan yang sihat. Penampilannya masih cukup baik walaupun ada yang sudah berumur. Page of Voice. Di sini, teman-teman, memang cukup jelas ya. Page of Sword. Orang ini memang benar-benar sedang stalkingin kamu. Tetapi kamu tidak mendapatkan gambaran yang jelas bahawa orang yang stalkingin kamu ini, how to say this ya, katakanlah ada 10 orang yang sedang stalkingin kamu. Kamu percaya dia orang yang terakhir akan stalkingin kamu. Seperti itu. Kamu cukup yakin si dia ini tidak mungkin akan stalkingin kamu. Tetapi dialah orangnya. Nah, jikalau kamu ada seperti keraguan ya terhadap orang yang menguntit kamu, mungkin ada 10 orang di fikiran kamu detik ini. He is the least person that will stalk you. Kamu percaya dia orang yang terakhir. Dia seorang wanita yang terakhir yang akan stalkingin kamu. Dia adalah orangnya. Daripada kad-kad ini, teman-teman ya, ketika Page of Voice bersebelahan dengan Hangman, ini terlihat dengan jelas. Orang yang tidak kamu suspek, yang tidak kamu duga. Orang yang paling tidak kamu suspek yang akan stalkingin kamu, menguntit kamu.
The answer is this person. Dialah orangnya. Nah, seperti saya sebutkan tadi sebagai contoh, mungkin ada 5, 6, 10 orang yang akan stalkingin kamu, tetapi kamu percaya orang lain akan stalkingin kamu, tetapi bukan dia. Jawapan yang jelas terlihat, dia adalah orangnya yang sedang stalkingin kamu. Di sini teman-teman ya, ada 10 of voices. Saya merasakan begini teman-teman. Ketika kamu mengabaikan dia, mendiamkan dia, hubungan yang jedah, mungkin berjarak ya, orang ini seperti mati akal. Dia cukup kesepian ya, cukup kesepian. Nah, mungkin ada beberapa di antara dia ini yang masih jomblo sehinggalah detik ini, ataupun tinggal seorang diri. Orang seperti ini ya, banyak menyangkal, banyak frustasi di hatinya, cenderung melampiaskan emosi ya, ketidakpuasan hati kepada orang lain. Ini kerana psikologinya, dia kesepian, kesedihan, mungkin tinggal bersendirian. Dia sering memikirkan kamu. Walaupun mungkin dari pihak kamu sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, tetapi dia sering dihantui oleh kamu. Perasaan dia tidak pernah melupakan kamu, dan saya menangkap energi kesedihannya sehingga dia mengalirkan air matanya. Dia bukan sahaja, dia lebih ke arah mati akal teman-teman ya. Sudah mati akal memikirkan kamu. Terlalu banyak memikirkan kamu sehingga dia terpaksa stalkingin. Ini seperti mendorong dia stalkingin kamu, mencari tahu. Nah, kamu lihat gambar ini ya, seseorang yang mengenakan kacamata dengan jelas ya. Kacamatanya agak besar ya, supaya dapat melihat kamu dengan lebih jelas lagi. Kerana mungkin kamu memutuskan untuk mengabaikannya, tidak berkomunikasi, mematikan komunikasi, memblokir, maka dia tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, tidak diberikan pilihan lain. Nah, ketika kamu yakin dia tidak akan stalkingin kamu, this is where you are wrong. Orang yang kamu dapat tebak, yang stalkingin kamu, itu tidak akan stalkingin kamu. Orang yang kamu least expected, seseorang yang kamu tidak duga, mereka lah yang akan stalkingin kamu. Di sini teman-teman, nah, kamu lihat ya, keluar juga akhirnya the devil ini. Kamu tahu teman-teman, orang ini merupakan orang yang cukup bekerja keras. Dia keletihan dari segi mental, keletihan dari segi fizikal. Kerana ini bersebelahan dengan 10 of voices ataupun 10 of sword. Orangnya cukup bekerja keras sehingga tidak tahu when to stop. Dia mungkin memprioritasikan kerja daripada keluarga dan anaknya. Cenderung menghindar, mengabaikan kerana terlalu fokus dengan pekerjaan, penghasilan. Tetapi pada waktu yang sama, ketika kad ini hadir bersebelahan dengan 10 of voice, bukan saja mengindikasikan seseorang yang bekerja keras, ini ada beberapa energi. Jikalau kamu memutuskan dia tidak setuju, dia tidak setuju dengan perpisahan ini, dia juga merupakan orang yang cukup menggilai kamu. Sehinggalah detik ini ya, saya menangkap energi perpisahan yang sudah agak lama. Tetapi dia sukar menerima hakikat ini. Fikirannya berulang-ulang memutarkan ya, how can you leave me? How could you leave me? Dia tidak mengizinkan kamu untuk pergi meninggalkan dirinya. Maka ketika ada obsesi yang seperti ini, kemelekatan yang seperti ini, dari segi hati dan perasaannya, ini mendorong si dia untuk menguntit, untuk stalkingin kamu terus-terusan. Tetapi do you know what's the best part, guys? Dia tidak pernah memperlihatkan dia adalah orang yang menguntit kamu. Maka kamu tidak akan dapat menebak dia merupakan seseorang yang akan stalkingin kamu. Dilakukan dengan cukup profesional. Maka kamu tidak pernah akan tahu ya, sikap penasaran dia yang cukup terobsesi mendorong si dia untuk stalkingin kamu. Teman-teman, kita akan lihat bottom of the deck ya. Di sini ada Knight of Inspiration. Orang ini bersemangat tinggi. Dia perlukan dukungan kamu. Ada kalanya acted very hastily ya. Hastily itu seperti tergesa-gesa. Nah, dari segi perasaan daripada kad ini ya, saya menangkap energi yang melonjak-lonjak. Seseorang yang cukup wow ketika mendapatkan kamu. Seperti jikalau kamu mungkin respon kepada textingan si dia dengan kata-kata yang romantis, dia di sebelah sana akan yes. Begitu teman-teman. Ekspresi yang saya dapat dari kad ini ya, seperti ada percikan bunga api ini ya, percikan mercun atau bunga api ini yang seperti membuatkan dia wow, this is the one, seperti yes, kamu akhirnya texting duluan. Saya menangkap energi yang seperti itu, yang mengindikasikan apa? Dia cukup bersemangat ketika mendapat texting,
panggilan telefon, ataupun kabar berita dari kamu. Cukup bersemangat sekali ya. Orang ini sebenarnya memerlukan dukungan kamu. Tanpa kamu sadari, walaupun dia kelihatan pasif, kelihatan diam, dia cukup romantis, teman-teman. Sebenarnya ya, jika diizinkan, hubungan ini memungkinkan, dia tidak akan seperti berbelah bagi ya, untuk mendekap kamu depan orang ramai dan memberikan kamu sebuah ciuman yang cukup romantis. Dia cukup berani untuk melakukan itu. Tetapi dia tahan, itu perbedaannya. Nah, di sini mungkin ada yang mungkin ada yang bersiul ular dan ada yang bersiul kuda di sini ya. Sama ada ini siul kamu ataupun siul si dia. Wow, benar-benar bergolak dari segi batinnya untuk kamu ya. Konflik batin cukup kuat sekali ya. Terpaksa mengimbangi kondisi hubungan kalian. Jikalau terpaksa mengimbangi, ini mengindikasikan dengan lebih kuat ya, ada penglibatan keluarga, orang tua ataupun pihak ketiga. Orang ini cukup bekerja keras, teman-teman. Sangat business oriented dan pandai menghasilkan uang. Orang yang penuh perencanaan dan dia cukup bijak mengelolakan keuangannya. Tidak akan spending sebarangan. Baiklah teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat hari ini merupakan Capricorn, Leo, Pisces. Pisces hadir 2 kali ya. We have the Moon and the Hangman. Pisces cukup kuat dalam pembacaan hari ini, Leo dan juga Capricorn, dan kehadiran zodiak yang lain, kerana sebenarnya zodiak ini juga mewakili zodiak yang lain. Contohnya, jikalau hadirnya Ace of Material ataupun Ace of Pentacles, this govern the three. Maksudnya ketiga-tiga sekali. Capricorn, Taurus, Virgo, seperti itu ya. Nah, di sini terlihat Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, tetapi lebih kuat ke arah Leo. Di sini kita juga ada Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini ya. We have Ten of Swords here. Dan juga kita ada, let me see whether we have the Cup Suits di sini ya. Where are you? Di sini sepertinya tidak terlihat ya. Tidak terlihat the Cup Suits ya. Yes guys. Di sini sepertinya tidak terlihat, tetapi Pisces cukup kuat di sini ya. Ketimbang Cancer dan Scorpio, Pisces cukup kuat di sini kerana kita ada Moon and the Hangman. Okey teman-teman, ini zodiak-zodiak yang hadir kerana menurut kamu ini penting sekali ya. Baik, kita akan lihatkan lagi. Saya akan gunakan kad yang sama dan kita cuba lihatkan. Apakah tujuan sebenar dia ataupun niat sebenar dia stalkingin kamu? Apakah tujuan sebenar atau niat sebenar si dia stalkingin kamu? Kita cuba lihatkan dengan lebih dalam lagi ya, ke arah niat si dia ini. Wow, we have coffin. Teman-teman, jelas terlihat ya, orang ini ingin memulakan sesuatu yang baru. Dia inginkan sedikit kesempatan daripada kamu walaupun sekecil mana. Dia ingin mentransformasikan hubungan ini yang selama ini sudah agak tertutup ataupun tertunda. Dia ingin memulakan sesuatu yang baru. Nah, di sini dengan jelas memperlihatkan ada penglibatan anak-anak. Sekali lagi ya, mungkin jikalau ini seseorang yang pernah sharing anak dengan kamu ya, seperti energi mantan isteri, suami ataupun sebagainya ya, sangat memprioritaskan anak di sini. Ada kepentingan anak-anak di sini. Sama ada ini fokus kamu atau fokus si dia. Tujuan dia untuk mendekati kamu, untuk mendekatkan dirinya dengan anak, sama ada anak-anak kalian atau anak kamu ya, jikalau kalian atau dia seorang janda dan duda. Dia seperti ingin membuka dirinya dengan lebih baik, ingin kesempatan yang walaupun diberikan sekecil apa, untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Kerana saya menangkap energi orang ini sebelum ini ya, agak tertutup. Perhubungan kalian ini seperti disembunyikan. Tetapi dengan datangnya kad ini ke depan ya, terbukanya kad ini ke depan, memperlihatkan seperti dia mulai terbuka, mulai nyaman dan ingin melakukan sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, walaupun sehinggalah detik ini, ada di antara dia yang masih, walaupun terbuka sedikit demi sedikit, tetapi dia seperti menutupi perasaan sebenarnya kepada kamu. Teman-teman, orang ini ya cukup menyayangi anak kamu. Cukup memikirkan anak di sini.
Energinya cukup melekat dengan anak kamu. I don't know, adakah ini anak dia, anak kamu, anak kalian? Tetapi dia sering-seringannya ketika ingin mentransformasikan hubungan, fokus utamanya adalah anak. Dan dia tidak kisah, teman-teman. Mungkin kamu hanya memberikan kesempatan itu cukup kecil, ya. Peluang itu cukup small. Dia tetap menginginkannya. Kerana fokus itu kepada anak. Kalian berdua ini ya, mungkin memelihara kucing di rumah ya. Mungkin sangat menyayangi kucing. Nah, ini juga menandakan seseorang yang berjiwa bebas. Seorang yang cukup pintar. Kucing ini menyimbolkan apa, teman-teman? Orang yang cukup bebas, cukup pintar, mempunyai pelbagai cara. Nah, mungkin anak kamu atau anak dia diberikan kucing ini sebagai hadiah. Ataupun sangat suka mendukung kucing-kucing ini. Nah, seperti itu. Tetapi kad hati di sini ya, signifikatornya mengindikasikan sesuatu yang baru. Mengindikasikan sesuatu yang kecil dan memprioritasikan anak. Orang ini cukup memikirkan anak kamu, anak dia. I don't know you guys ya. Niatnya cukup baik. Niatnya cukup baik ya. Mungkin sudah lama ada yang tidak mengambil kira ataupun tidak menjalankan tanggungjawabnya terhadap anak kalian seperti itu. Mungkin selama ini dia tidak bersikap bertanggungjawab menafkahi, maka kini ke depannya ada ketakutan untuk datang kepada kamu untuk memulakan sesuatu yang baru dan mulai memberi nafkah. Kerana selama ini mungkin dia mengabaikan kamu, mengabaikan anak-anak, maka kini mungkin mulai transformasi, teman-teman. Kita berubah ya. Ketika kita mungkin kita jahat di waktu kita muda dulu. Bila kita sudah mulai tua, mulai matang, kita menjadi orang yang berubah, insaf. Maka dia seperti ingin memulakan sesuatu yang baru tetapi takut ya. Mungkin dia akan ditolak oleh kamu. Kerana selama ini mungkin dia tidak bertanggungjawab seperti itu ya. Menafkahi kamu, anak-anak dan sebagainya. Bottom of the deck, wow. You have the upper say, guys. Jikalau kamu seorang wanita, jawapan itu terletak di tangan kamu. Apakah kamu akan membenarkan ini, mengizinkan ini? I don't know. Tetapi niat dia cukup kuat untuk memulakan sesuatu yang baru. Di sini saya menangkap, teman-teman ya. Walaupun kamu mempunyai jawapan itu terletak di tangan kamu ya, baik kamu seorang wanita atau lelaki, define feminine. Saya menangkap energi niat si dia ini yang ingin memulakan duluan ya, melalui berkomunikasi dengan kamu, menghantar email, menghantar texting, ingin berkomunikasi duluan tetapi dia takut jikalau komunikasi duluan ini akan menyebabkan pertengkaran. Nah, begitu ya. Tetapi niat untuk berkomunikasi duluan, tetapi ada perasaan seperti takut-takut. Tetapi dia begitu memfokuskan kepada anak. Saya tidak tahu, saya menangkap energi anak di sini, teman-teman ya. Lebih kepada seorang anak daripada memulakan sesuatu yang mungkin ya, memulakan sesuatu yang baru. Tetapi fokusnya kepada anak. Seorang anak gadis di sini. Kalian ini mungkin ya sangat menyukai kucing seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan kad yang terakhir. Jikalau dia berada di hadapan kamu detik ini. Bayangkan ya, dia berada di hadapan kamu detik ini. Apakah yang kamu rasa yang ingin dia utarakan kepada kamu? Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu? Nah, itu yang akan kita cuba kupas ya. Jikalau dia berada di hadapan kamu detik ini. Nah, walaupun takut, dia mungkin tetap datang dan berada di hadapan kamu. Apakah yang kamu rasa akan dia utarakan? Nah, kini dia ingin berkomunikasi, teman-teman. Tetapi dia takut. Kita cuba kupas. Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu? I love it when you flirt with me. Ini sesuatu yang dia rindu, teman-teman ya. Dia sangat merindukan momen-momen bercanda, momen-momen flirting di antara kalian ya. Dia merasakan dia sangat suka ketika kamu menggodanya. Flirting dengan lirikan mata kamu, dengan pergerakan tubuh badan kamu. Dia sangat suka ini. Mungkin kalian ini ada define feminine ya, cukup feminine sehingga dia benar-benar jatuh cinta. Nah, ada kalanya kita pihak wanita juga sangat menyukai lelaki yang lemah lembut ya, begitu. Nah, it's vice versa. Jika dia seorang lelaki yang define masculine, sudah pasti ya sangat tergoda dengan seseorang yang cukup feminine. Kita akan lihat lagi di sini. Jikalau dia berada di hadapan kamu, apakah yang akan dia ungkapkan? I am healing. Saya menangkap seseorang yang sudah insaf, teman-teman ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, tahun berganti tahun, dia bukan seperti dulu. Ya,
Ada energi healing yang mengindikasikan seseorang yang sudah berubah, teman-teman. Seseorang yang tidak lagi seperti dulu dan ingin memulakan ada niat untuk memulakan sesuatu yang baru. Tetapi dia minder, dia takut malu kerana mungkin sebelum ini dia tidak bertanggungjawab. You are sexy in my eyes. Wow, this is so good, guys. Sehinggalah detik ini, teman-teman, walaupun kalian berpisah ya, mungkin hubungan yang jedah, tidak berkomunikasi, ada yang bertahun-tahun lamanya, menurut si dia, you are sexy in my eyes. Tak kiralah, teman-teman, kalau rambut itu sudah gugur, botak dan sebagainya, pada mata dia, kamu tetap tampan, kamu tetap seksi. Jikalau kamu seorang wanita, kamu tetap cantik. Dia masih tergoda akan diri kamu. Sekurang-kurangnya menurut si dia, you still have got it. Jikalau dia di hadapan kamu, dia akan utarakan ini ya, yang dia masih tertarik dengan kamu. I miss you. Do you miss me? Nah, sinkron ya teman-teman. Saya sangat merindukan kamu. Apakah kamu juga merindukan saya? Jikalau dia di hadapan kamu, ini yang akan dia ungkapkan. Mungkin ya beberapa di antara kamu ya, saya dapat menarik energi ya, yang sudah pun respon dengan saya di sini. Yang sudah pernah mendengarkan ini dari si dia. Yes guys, I can hear you. Saya dapat menarik intuisi kamu ya, apa yang kamu sampaikan melalui pembacaan ini. Saya percaya beberapa di antara kamu sudah pun pernah mendengarkan ini dari si dia. I need time to heal. Nah, kamu lihat ya, I need time to heal dan healing berada di atas satu sama lainnya. Yang menunjukkan apa teman-teman? Selama ini dia sudah mengambil waktu yang cukup lama ya, jedah dengan kamu, pergi dari kamu untuk healing, memperbaiki dirinya. Memperbaiki ya, membenahi diri seperti itu ya. Ini yang ingin dia jelaskan ketika kamu membayangi dia di hadapan kamu. Mungkin ketika dia hadir, ini yang akan dia ungkapkan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Seseorang yang stalkingin menguntit kamu. Wow, I love this card. I think about you last night. Nah, di sini ada energy the moon ya. Kad pertama di sini teman-teman ya, ada energy the moon. Seseorang yang walaupun aktif di siang hari, aktif bekerja di siang hari, tetapi aktif memikirkan kamu di waktu malam. I think about you last night. Malam semalam, dia sudah memikirkan kamu. Sudah pasti teman-teman ya, orang yang rajin menguntit ya, orang yang cukup rajin stalkingin kamu, pasti akan memikirkan kamu semalam. Bottom of the deck di sini, let's wait. Apa kata kita sabar? Apa kata kita sabar menanti, pasrahkan ini, dan lihat bagaimana alam semesta akan mengambil alih dan membuka pintu-pintu yang baru untuk kalian. Nah, di sini teman-teman gunakan kebijaksanaan kamu ya. Jikalau ini orang yang kamu benci, let it go. Jangan ada perasaan dendam di hati. Let it go. Jikalau dia seorang yang kamu masih harapkan, doakan yang baik-baik sahaja. Itu saranan saya. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial untuk kalian kerana saya percaya ini penting untuk kamu ya. Jikalau tidak ada initial guys, don't worry about it ya. Jangan memusingkan kepala kamu jikalau tidak ada initial. Seperti saya sering terapkan berulang kali. Apa yang lebih penting adalah pembacaan ini teman-teman. Jangan dengarkan dengan telinga kamu sahaja, tetapi dengarkan dengan hati kamu. Kerana ketika kamu melakukan ini ya, energi akan lebih resonate. Saranan saya teman-teman, jikalau ada perasaan kemarahan, berdendam dan sebagainya, kamu tidak akan mengalahkan orang lain sebenarnya. Kamu hanya akan memakan hati. Menurut saya, let it go. Let it go ya. Doakan dan aminkan yang baik-baik sahaja. Untuk kebaikan bersama. Okay guys, initial yang hadir hari ini. Ada huruf A Alpha, Y Yankee, E Echo, U Uniform, O Oscar, Z Zulu, R Romeo, D Delta, C Charlie, J Juliet, yang terakhir sekali huruf N Norway. Baik teman-teman, saya harap mungkin kamu boleh zoom ya untuk melihatkan dengan lebih baik. Okay guys, seseorang yang menguntit, seseorang yang stalkingin kamu adalah si dia yang menghindar. Jangan terkejut, the least expected person, seseorang yang paling kamu tidak percaya akan menguntit dan stalkingin kamu, dia adalah orangnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys.
God bless you all. Terima kasih saya ucapkan kerana sudah sudi menonton. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi malam esoknya. Bye, take good care.